Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarsama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkami. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Jamaah salat maghrib dan nanti disambung salat isya ya, Masjid Akhlak Ikhlas yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih dilimpahi banyak sekali nikmat sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh rahmat ini. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarga beliau, kemudian para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti gerak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kajian kita yang menjadi benang merah dari kajian setiap Selasa kedua tiap bulan, pekan kedua, yaitu tentang serial pemikiran Islam dalam kerangka menjelaskan bangunan Islam yang banyak dari kita itu belum memiliki gambaran. Belum memiliki gambaran sebenarnya Islam itu bagaimana. Sebuah bangunan pastilah memiliki fondasi. Kemudian kalau kita lihat sekeliling kita di masjid ini pasti ada tiang-tiang yang menjadi penegak gitu ya. Jadi sokok guru ya bagi nanti bangunan-bangunan atau bagian-bagian bangunan yang berada di atasnya, di atas fondasi itu. Antara lain kita nanti akan melihat dinding, kemudian nanti ada atap, ya, dan kemudian nanti ada aksesoris-aksesoris lainnya, ada kubah, ada lampu dan sebagainya. Nah, bangunan ini yang saya juga dulu tidak tahu ya gambaran Islam yang utuh ini bagaimana ya bangunan Islam ini. Tapi bagi seorang arsitek ya, seorang yang ahli bangunan ya, dia pasti akan mengenal ya, pasti akan mengetahui bagaimana bentuk bangunan nanti akan didirikan gitu ya. Kemudian bagaimana atau apa bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian nanti jadinya bagaimana? Itu sudah ada dalam pikiran seorang arsitek. Nah, di sini berkaitan dengan agama kita, Islam, itu saya juga baru mendapat transfer yang tidak lama
baru 20-an tahun yang lalu ya, berkaitan dengan bangunan Islam yang insya Allah akan kita transfer ya, dalam materi-materi di minggu kedua ya, pekan kedua setiap bulan. Baik, di awal beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan berkaitan dengan fondasi Islam. Fondasi Islam itu kita mengenalnya sebagai akidah Islam ya. Akidah Islam ini bersifat bukan satu materi ya, bukan satu pelajaran, tapi ada satu paket begitu ya. Satu paket yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya kepada para sahabat hingga sampai ke kita ya, pada zaman ini. Yaitu apa akidah Islam itu? Akidah Islam itu terdiri dari pertama yang sangat utama itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas ya. Fondasi ini pertama kali ini kalau sudah tidak kita miliki ya, sudah runtuh ya, maka kita tidak punya lagi bangunan-bangunan di atasnya. Gitu. Yang pertama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti banyak sekali turunannya yang menjadi istilahnya kalau dalam pelajaran silat itu adalah kembangannya begitu ya. Yang harus juga kita pahami bersama. Ya, misalkan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian asma wa sifat ya. Kemudian berkaitan dengan perintah dan larangan Allah bersifat kemudian ada hal-hal yang lain yang mungkin kita sudah pernah kaji ya, misalkan sifat wajib ya, sifat mustahil bagi Allah dan seterusnya. Nah, kemudian akidah utama yang kedua adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu juga akidah yang kedua ya. Ini kalau sudah tidak kita miliki, sudah runtuh ya, sudah beda jalan ya, beda pondasi kan istilahnya begitu. Ternyata yang nanti akan terbangun di atasnya bukan bangunan Islam ya, kalau yang kita ikuti bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah yang ketiga yang menjadi akidah utama bagi kaum muslimin itu adalah bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, bahwasanya Al-Quran ini bukan sembarang kitab, bukan kitab yang dikarang oleh Nabi Muhammad ya. Bukan pula kitab yang dikarang oleh orang Arab ya. Bukan pula kitab saduran ya. Atau bahkan ada yang mengatakan kitab tinggalan orang-orang terdahulu misalkan seperti itu. Tidak. Nah, tiga akidah inilah ya, 3 poin penting dalam akidah ini yang menjadi fondasi bagi bangunan Islam ya. Mungkin banyak kita sudah mengetahui hal itu ya, tapi nanti sebenarnya kembangannya macam-macam ya. Kembangan itu bisa kita dapatkan dari dialog biasanya ya, dialog dengan orang-orang yang belum tahu gitu ya, atau yang sengaja ngetes kita gitu ya, keimanan kita, atau sengaja untuk mengalihkan kita gitu. Mulai dari hal yang sederhana ya, berkaitan dengan materi ya, pondasi kita mulai diajak-ajak ya, bisa dengan iming-iming ya, tawaran begitu ya, tawaran entah itu jabatan begitu ya, atau berkaitan dengan sembako ya, dan lain sebagainya ya. Tapi yang agak intelek itu adalah ketika diskusi atau debat atau dialog ya. Dan itu yang diajarkan oleh baginda Rasul beserta para sahabat gitu, di Mekah Al-Mukarramah pada masa sebelum hijrah gitu. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan fondasi akidah ya. Nanti mungkin di tengah-tengah kita akan selipkan kembali materi-materi tentang akidah. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah berkaitan apa yang terjadi begitu, apa yang
bangunan Islam apa lagi begitu ya, yang muncul dari fondasi itu ya. Fondasinya tadi adalah akidah ya. Nah, yang muncul dari akidah itu adalah berkaitan dengan apa yang akan kita perbuat di muka bumi ini gitu. Istilah kata adalah apa yang kita dituntut dari akidah itu untuk berbuat gitu ya. Maka di situ banyak sekali ya gambaran dari Allah maupun Rasulnya yang menjelaskan, oh bangunan Islam itu seperti ini loh gitu ya. Contoh gampangnya adalah hadis yang sangat terkenal bagi kita, as-sholatu imaduddin ya. Bahwa sholat ini adalah tiang agama gitu. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana posisi sholat di dalam agama kita gitu. Jadi kalau sudah dikatakan sholat itu tiang agama, kalau nggak sholat nggak punya tiang, kan gitu. Jadi pondasi sudah jadi misalkan ya, dia percaya kepada Allah ya. Kemudian dia sadar bahwa Nabi Muhammad memang adalah teladan ya kan, tapi dia nggak meneladani sholat itu, tidak melakukan sholat. Yang terjadi ya seperti dia tidak punya bangunan Islam akhirnya ya. Loh, katanya orang Islam ya, tapi kok nggak sholat gitu. Itu gampangannya seperti itu gampangannya. Nah, itu adalah salah satu gambaran. Nah, ada lagi yang lain yang akan saya jelaskan di sini, bahwasanya salah satu bagian bangunan dalam Islam itu adalah ketika kita diminta untuk menghukum seseorang ya, memberi sanksi itu dengan syariat Islam ya. Syariat Islam ya. Jadi bangunan Islam itu akan sangat banyak Pak ya. Itulah syariat Islam ya. Itulah jalan ya. Milah Islam ini ya. Atau orang barat bilangnya the way of life begitu ya, the way of life ya. Inilah yang membedakan bangunan Islam dengan bangunan-bangunan yang lain ya. Nah, kalau kita gambarkan salah satu dindingnya atau salah satu bagiannya itu adalah penegakan hukum dengan hukum Islam ya. Banyak sekali dijelaskan dalam sejarah Islam yang panjang ya. Baik itu di masa Rasul, kemudian para sahabat, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin maupun nanti oleh khalifah-khalifah sesudahnya, bahwasanya yang menguatkan bangunan Islam itu adalah pelaksanaan sanksi atau hukuman berdasarkan syariat Islam ya. Bahkan ada satu ulama yang menulis kitab secara simple sebenarnya, secara ringkas, itu judulnya adalah Nizamul Uqubat fil Islam ya, sistem sanksi dalam Islam. Dan ini disarikan dari Quran dan hadis ya. Dan beliau kemudian menelurkan ya, berhasil merumuskan begitu ya, bahwasanya dalam Islam ya, itu filosofi ya, pertama filosofinya hukum Islam atau sanksi dalam Islam itu adalah sebagai jawabir, dan yang kedua adalah zawajir ya. Jawabir ini apa? Jawabir itu artinya adalah untuk memaksa. Yang pertama ya, memaksa ya. Yang kedua, zawajir itu adalah untuk mencegah ya, mencegah. Jadi ketika orang bicara tentang Islam, bangunan Islam, orang akan melihat bahwasanya Islam itu tidak sekedar himbauan moral. Itu yang pertama ya. Orang Islam itu atau ajaran Islam itu tidak sekedar himbauan moral atau tuntunan akhlak saja gitu ya, atau hanya sekumpulan kata-kata bijak gitu ya.
kata-kata mutiara begitu ya. Tapi Islam itu juga mengandung aturan-aturan. Contoh-contoh kata bijak itu bagaimana sih? Contoh-contoh kata-kata yang mutiara, yang yang bersifat moral itu bagaimana? Misalnya ada orang mengatakan, mari kita membumikan Al-Quran. Mari kita membumikan Al-Quran. Atau mari kita mengikuti teladan Rasulullah. Kemudian ada lagi, mari kita terapkan ya, Quran gitu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti itu. Jadi istilahnya hanya himbauan ya, mari begitu ya. Tapi sebenarnya Islam itu sebenarnya ada sifat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, yaitu bersifat sebagai penunduk ya, penunduk, atau tadi saya bilang adalah jawabir ya, yaitu memaksa. Yaitu berupa perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Berapa bulan yang lalu saya sampaikan juga bahwasanya waktu membahas bangunan Islam di awal, Islam itu memiliki landasan ya, untuk orang-orang yang akan berbuat ya. Landasan itu berupa hukum ya, kita dalam berbuat ya. Hukum itu kalau dalam Islam itu, kalau hukum berkaitan dengan benda itu ada dua, yaitu kalau tidak haram yang halal gitu. Itu benda ya. Kalau berkaitan dengan perbuatan kita itu ada 5. Jadi ada kaidah usul mengatakan al aslu fil asya al ibahah, malam yarid dalilu tahrim. Jadi asal dari benda-benda sekitar kita ya, air ya, kemudian ada handphone ya, ada tikar, kemudian ada sarung, baju dan sebagainya, itu adalah mubah ya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan gitu. Nah, berkaitan dengan perbuatan itu ada 5 ya. Jadi al aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkami syar'i. Jadi kalau berkaitan dengan perbuatan itu ada 5 ya, yang dalam Islam, yaitu kalau enggak wajib maka dia bisa jadi sunnah ya, mandub ya. Atau bisa jadi haram ya. Atau sekedar makruh ya. Makruh itu tidak disukai. Dan yang kelima adalah mubah, berupa pilihan ya. Khiyarah ya, bersifat pilihan, ikhtiar. Jadi kalau misalkan kita akan menggunakan misalkan pisau, misalkan saya pernah contohkan, pisau itu kalau dia bahan-bahannya umum ya, dari besi, kayu ya, yaitu barangnya adalah mubah, barangnya mubah. Kemudian kita pakai untuk apa gitu. Nah, ini tergantung 5 hal tadi. Ternyata kita pakai untuk bekerja gitu ya. Wah, kalau tidak ada pisau, misalkan tukang sayur atau tukang daging di pasar tidak bisa kerja, maka jatuhnya wajib pisau itu bagi tukang daging ya. Gitu. Kemudian menjadi sunnah mungkin ya. Mungkin bagi ibu-ibu di rumah mungkin ya, kalau tidak ada pisau ya mungkin bisa pakai yang lain, gunting misalkan ya. Ya, bagi pelajar misalkan ya, nggak harus pisau Pak gitu. Gunting aja bisa misalkan ya, pakai gunting, cutter misalkan ya, bisa. Atau bahkan ya mungkin haram yang pernah saya contohkan ya, dipakai untuk melenyapkan nyawa tanpa hak ya. Membunuh ya, seorang muslim tanpa hak misalkan, itu nggak boleh ya, berdosa atau makruh dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi-kondisi penggunaan ya, perbuatan kita terhadap barang yang awalnya mubah tadi ya. Kalau misalkan daging babi ya sudah jelas ya, haram ya.
Akhirnya penggunaan dan sebagainya itu haram. Atau khamar, ya. Khamar atau barang beralkohol itu dilaknat untuk 10 orang yang dalam hadis itu, ya. Bagi orang yang meminumnya, kemudian membuatnya, memerasnya, ya. Kemudian yang menyuguhkannya, ya. Dan seterusnya, ada yang menyediakan, ya. Kemudian membuatnya dan sebagainya, itu ada, ya. Dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan hukum Islam, ya, kembali lagi ke hukum Islam yang tadi bersifat, ya, jawabir dan zawajir. Memang hukum Islam itu sanksi, ya, dalam Islam memang sebagai pemaksa, ya, pemaksa bagi kita. Inilah yang tidak ketahui, ya, atau belum kita ketahui secara luas, ya, karena memang kita sudah jauh sekali dari kehidupan Islam yang sebenarnya, begitu. Misalnya apa? Misalkan yang paling gampang adalah ketika orang itu selalu menyampaikan, ya, materi-materi tentang akidah, ya. Ketika materi akidah menjadi fokus, ya, dari materi dakwah, ya, kemudian menjadi titik, ya, titik istilahnya utama, ya, yang harus disampaikan di masyarakat, ya, maka agak rikuh, ya, mungkin agak susah, ya, ketika menjelaskan hukum, ya, hukum bagaimana orang yang murtad. Sebenarnya tidak sulit, ya, artinya kalau itu satu paket, ya, satu paket. Jadi kalau dalam Islam, ketika kita menyampaikan berkaitan dengan akidah supaya orang memperkuat keimanan dan sebagainya, itu di sisi yang lain itu ada faktor-faktor yang memaksa kita supaya tetap memegang teguh keimanan ini, yaitu dengan apa? Dengan adanya sanksi pada seorang yang murtad, gitu. Yaitu apa sanksinya kepada yang orang murtad? Dalam satu hadis disebutkan, man badala dinahu faqtuluhu. Jadi barang siapa yang mengganti agamanya, gitu, dari agama Islam ke agama lain, maka bunuhlah dia. Jadi orang yang menganggap Islam itu sebagai ajaran moral saja, gitu, ya, ketika dihadapkan dengan hadis yang seperti ini, itu biasanya agak kiku, ya. Agak kiku, ya, berdasarkan pengalaman itu agak bulat untuk menjelaskan hadis yang insya Allah sahih ini, ya. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Berarti Islam itu tidak bermoral, biadab, ya. Masa hanya keluar dari Islam saja kemudian hukumannya bunuh, begitu, ya. Itu yang sering saya alami itu demikian, ya. Jadi hendaknya, begitu, ya, hendaknya ketika menjelaskan suatu materi apapun itu, ya, mau fikih, ya, mau berkaitan dengan akidah, ya, mau berkaitan dengan dakwah dan sebagainya, itu di sisi lain sebenarnya ada yang kita sebut sebagai sanksi, ya, hukuman. Kalau dalam Islam itu adalah ukubat, ya. Ya. Jadi orang Islam itu tidak dibiarkan jalan sendiri, begitu, tidak dibiarkan saenake dhewe, begitu, ya. Nyimpang-nyimpang dikit tidak apa-apa misalkan, ya. Tidak, tapi sebenarnya Islam ini ada pagarnya, gitu, ya. Nah, ini akhirnya mau disebut pagar atau apa ini, ya, sistem ukubah dalam Islam ini, ya. Karena kalau keluar dari pagar itu sudah ada nanti yang memperingatkan, gitu. Yaitu siapa? Aparat hukum dalam Islam, ya. Nah, ini yang nanti nambah lagi, ya, materinya. Aparat hukum dalam Islam itu apa saja, gitu, ya. Apakah sama dengan sekarang, ya, ada hakim, ya, kemudian ada
polisi, ada Satpol PP, atau ada seperti TNI begitu ya. Insya Allah pada kesempatan yang lain. Tapi yang jelas di sini Islam ini memiliki tadi mau pagar atau kawat berduri atau pagar listrik begitu ya, atau pagar tembok, tapi itu bersifat memaksa ya, supaya kita tidak keluar dari Islam. Ini yang disebut sebagai jawabir. Makanya ketika tadi kembali lagi ke hadis tadi bahwasanya barang siapa yang keluar dari agama Islam murtad maka dia bunuhlah, maka bunuhlah dia. Maka di sana ada serentetan teknik, ya. Ada serentetan fikih bisa jadi ya. Fikih ya, bagaimana untuk menghukum orang yang keluar dari Islam. Gitu. Misalkan dalam satu kitab seorang ulama menjelaskan sebelum dihukum orang tersebut itu diberi kesempatan untuk taubat selama 3 hari, gitu ya. 3 hari mungkin di penjara atau di mana di kantor polisi ngopi-ngopi ya, diajak dialog gitu ya, atau kemudian didatangkan ustadz begitu ya, mengapa kamu kok ingin keluar dari Islam dan seterusnya ya. Kemudian kalau memang dia tetap dalam kemurtatannya itu ya, 3 hari itu, maka hukum itu baru berlaku gitu. Maka dia dibunuh ya. Dibunuhnya pun nanti ada teknik tersendiri begitu, tidak sembarangan begitu. Nah, ini ada dalam fikih hudud ya. Fikih tentang orang-orang yang melanggar batas ya, nanti dalam Islam. Apakah distrum, ditembak mati, dipancung, digantung ya. Nah, itu ada teknik tersendiri. Intinya bahwasanya Islam ini sebagai jawabir, pemaksa. Contoh pemaksa yang lain itu adalah berkaitan dengan orang mencuri. Mencuri itu kalau dalam Islam itu bukan sekedar himbauan moral ya, kamu jangan mencuri gitu. Kamu kalau mencuri ya tobatlah gitu ya. Dan tobat yang poin keempat adalah kembalikan yang kamu curi. Bukan sekedar itu ya. Tapi Islam benar-benar memberi sanksi bagi pencuri. Jadi tidak kemudian orang itu nanti bolak-balik nyuri begitu akhirnya ya. Karena hukumannya berhasil ditolerir sama dia begitu. Tapi ternyata memang pencurian ini kalau memang tidak diselesaikan secara manusiawi ya, sesuai dengan tuntunan Allah yang Maha mengetahui manusia ini, itu orang itu akan bolak-balik. Makanya dalam Islam dalam dunia ya, perpolisian ada yang disebut dengan bromocora, orang yang keluar masuk penjara gitu. Itu dan sifatnya ya apa, kambuhan gitu. Karena tidak diterapkan hukum atau sanksi Islam. Nah, pencuri ini dalam Islam bagaimana hukumannya? Hukumannya adalah sebagaimana Quran dalam Quran surat Al-Maidah kalau nggak salah, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, Islam itu kejam begitu ya. Islam itu tidak beradab, Islam itu barbar begitu ya. Ya, kita kembalikan lagi ya. Istilah barbar, istilah kejam, biadab itu kan istilah-istilah manusia gitu ya. Istilah-istilah yang kalau manusia yang menentukan itu relatif biasanya. Kadang hari ini dia sebut biadab ya. Mungkin tahun depan atau baru besok paginya dia udah bilang, "Oh, itu enggak apa-apa, itu beradab." gitu ya. Misalkan ya kalau kita bilang perang di Rusia biadab misalkan. Tapi bagi orang-orang yang di Rusia ya itu beradab gitu kan. Bagi orang-orang Ukraina menganggap itu biadab. Ya, tapi bagi orang Rusia ya itu beradab untuk menundukkan atau mengajari Ukraina begitu kan gitu. Ya. Jadi beradab tidak beradab kalau digantungkan kepada diserahkan kepada manusia maka yang terjadi adalah kekacauan
gitu. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hukuman mencuri itu seperti itu. Nah, nanti di sini bukan terus kok begitu ketahuan mencuri begitu ya. Terus wah kamu dihukum potong tangan gitu ya. Kemudian ayo kita rame-rame gitu ya di halaman Masjid Al-Ikhlas ini ya, dilaksanakan hukuman potong tangan. Tidak. Ketika ayat ini turun ya, di Madinah itu ternyata diikuti dengan seperangkat peraturan fikih ya katakanlah ya, fikih ukubat ya, berkaitan dengan mencuri ini. Seperti misalkan definisi mencuri itu apa sih gitu ya. Kemudian minimal berapa yang bisa dihukum potong tangan misalkan ya. Kemudian tangan bagian mana yang dipotong gitu. Itu nanti akan panjang ya, akan sangat lengkap rinci. Islam itu mengatur hal seperti itu ya. Kalau dia mencuri karena kelaparan bagaimana gitu misalkan. Yang dia curi ternyata roti misalkan. Atau bahan pangan misalkan beras ya, atau tepung dan sebagainya ya. Nah, itu intinya bahwasanya Islam ini memiliki aturan-aturan yang berupa pemaksa ya, jawabir ya. Dia memaksa orang untuk jangan keluar, jangan menyimpang dari Islam gitu. Dan seterusnya nanti banyak sekali ya aturan-aturan yang itu dikumpulkan dalam satu kitab tadi yang saya jelaskan, yaitu Nizamul Uqubat fil Islam. Termasuk nanti juga misalkan aturan ketika melanggar lalu lintas ya, peraturan lalu lintas ya, atau misalkan ya peraturan administratif ya, itu bagaimana Islam juga mengatur ya. Itulah yang mungkin ya bangunan kedua ya. Kedua yang saya pahami itu bahwasanya Islam itu mulai kelihatan nih ya. Mulai kelihatan tiangnya ya, misalnya tiangnya tadi sholat misalnya. Kemudian dinding ya, nanti dinding itu apa sih? Kemudian kamar mandinya itu yang mana? Begitu kamar mandi. Atau pagarnya itu yang mana? Tadi pagar sekedar kita udah tahu ya, pagar itu ternyata tadi. Nah, bahwa sekalian sekarang yang filosofi yang kedua, bahwasanya Islam itu hukum Islam, hukum sanksi ya, pidana atau perdata dalam Islam itu sebagai zawajir. Zawajir itu adalah pencegah. Jadi ketika rangkaian ayat Quran yang dalam tanda kutip biadab barbar tadi ya, itu ternyata mempunyai sifat sebagai pencegah juga. Pencegah itu bagaimana? Pencegah itu sebenarnya kalau satu orang sudah kelihatan ya, di muka publik ya, dia dihukum dengan hukum Islam dan itu dalam pikiran manusia tentu saja ya, secara manusiawi dia bilang itu adalah mengerikan. Siapa yang mau coba-coba untuk melakukan hal yang kedua, ketiga, keempat? Apa itu enggak nantang? Ya. Begitu dia tahu hukum Islam dilaksanakan, misalkan tadi yang murtad dibunuh, ya, di muka umum, di publik, ya, misalkan dipenggal, dipancung, ya. Siapa yang mau coba-coba kemudian nanti dia murtad? Ya. Karena hukumannya udah seperti itu. Ya. Demikian juga mencuri. Ya. Ketika sudah ketahuan misalkan si A itu tangannya buntung karena dia pernah dihukum mencuri misalkan, maka siapa yang berani-berani untuk melakukan perbuatan mencuri lagi? Inilah yang disebut dengan zawajir, jadi pencegah. Makanya dalam kurun waktu yang panjang ya, kurang lebih 13 abad ya, keemasan Islam ya, sejak masa Khalifah pengganti Rasulullah sampai runtuhnya ya, ketika pusat kekuasaan Islam di Turki ya. Jadi mulai tahun 600-an ya, 600 sampai 1900-an ya. Rasul hijrah itu kan 611 ya. 611 ya, kemudian sampai 1924. Jadi kurang lebih 1300 tahun, 13 abad. Itu ada yang meneliti jumlah kriminal ya, dalam kurun waktu itu ada berapa? Ternyata hanya 200 ya. 200 saja ya, kriminal yang tercatat. Ini tercatatnya tidak sembarangan ya, tapi di catatan administratif di istana ya, di aparat ya, penegak hukum pada waktu itu. Di Turki itu ada teman yang suka bolak-balik ke Turki belasan kali, dia pernah bilang bahwasanya
Di Turki itu masih ada kurang lebih 70.000 judul buku yang belum diterjemahkan. Judul buku bahasa Arab maksudnya, berkaitan dengan sejarah Islam, ya, kemudian catatan-catatan keemasan Islam, ya, itu yang belum diterjemahkan. 70.000 judul. Ya. Jadi sebenarnya kita ini kalau mau istilahnya kembali, ya, ingin melaksanakan Islam, ya, secara benar, gitu, ya kita harus mengkaji, ya, selalu mengkaji, belajar dalam kerangka ini, ya, dalam kerangka ini. Bagaimana sih Islam itu bangunan utuhnya itu bagaimana, gitu, ya. Jangan sampai kita hanya sepotong-sepotong, ya. Ya sudah, aku tak sholat saja, ya. Tapi sholat ini sebenarnya kita ini akan dibentuk di dalam bangunan yang bagaimana, gitu. Zakat, ya, puasa, gitu ya, puasa aja, gitu ya, 30 hari, gitu ya, atau puasa sunnah, gitu ya, tanpa tahu bahwasanya kamu itu ada di sisi itu loh sebenarnya, gitu. Kamu itu memperkuat bangunanmu di bagian itu, gitu. Kalau kamu tidak melakukan itu, ya, itu tidak utuh sebagai bangunan, gitu. Bisa jadi roboh, bisa jadi bangunan itu jadi kumuh, bisa jadi malah nggak ada bangunan itu sama sekali, gitu. Jadi percuma, ya, makanya kita disebut beramal yang sia-sia seperti itu, ya. Atau kita beramal dengan seperti kita membakar amal kita sendiri, misalkan dengan riya, ya, sifat riya, ya. Sifat riya itu kan seperti kayu bakar yang membakar api yang membakar kayu bakar, kan seperti itu. Jadi sepertinya kita punya kayu, tapi sebenarnya ada api yang menggerogoti kita, ya, amal kita, seperti itu. Nah itu adalah ya apalah, ya, pagar-pagar atau ya dalam Islam itu untuk melengkapi bangunan Islam. Baik, itu mungkin bapak-bapak yang bisa saya sampaikan, bahwasanya salah satu bangunan Islam atau salah satu syariat Islam itu adalah berkaitan dengan sanksi atau hukuman dalam Islam, yang itu ya tadi secara umum, ya mungkin itu adalah pagarnya, ya, dalam bangunan Islam untuk menjaga kita jangan sampai loncat pagar keluar, ya, tetap dalam track, ya, bangunan Islam ini. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari materi yang singkat ini. Masih ada kurang lebih waktu, ya, untuk 2 menit, ya. Ya. Baik, kalau nggak ada mungkin saya tutup dengan ayat yang saya baca di awal. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya, dan kalaulah, ya, jikalau, ya, penduduk negeri itu, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah akan diturunkan, dibukakan, ya, barokah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka ternyata mendustakan, ya, aturan-aturan, ya, perintah-perintah Allah, maka ditimpakan, ya, karena kedustaan mereka terhadap apa yang mereka telah lakukan itu. Nah di sini kita pilihan ada 2, ya, kita beriman bertakwa atau mendustakan aturan-aturan Allah, gitu ya. Nah kalau mengamalkan, begitu ya, maka yang terjadi adalah ada barokah, ya, dari langit dan bumi, ya. Dan ini sifat amanu wa taqau ini sifatnya adalah kolektif, ya. Kolektif itu artinya bersama-sama, ya. Bukan kok si A, ya, si B, ya, Pak Ustadz sajalah yang beriman dan bertakwa, saya mah masih compang-camping, gitu misalkan, masih bolong-bolong, gitu. Pak Ketua aja lah yang beriman dan bertakwa, atau ya Pak,
ya, ketua RT saja begitu yang beriman. Tapi enggak, tapi ini sifatnya adalah kolektif ya. Kalau sudah kolektif barulah nanti berkah dari langit dan bumi akan diturunkan, dibuka gitu ya. Nah, senyampang kita ya masih muslim ya, kemudian kita masih diberi kenikmatan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita berazam ya, dalam diri kita untuk paling enggak Islamofobia begitu ya. Paling enggak kalau mendengar istilah-istilah Islam itu enggak anti gitu ya. Ya, jadi kita diajari untuk ya terimalah begitulah Islam itu ya sebagai jalan hidup begitu ya. Dulu tahun 2000-an 1990-an ya, nggak ada istilah jilbab ya. Orang wah jilbab itu apa ya. Nah tapi kemudian ya, orang menerima ya. Nanti istilah khilafah begitu ya, orang bingung lagi ya. Nanti belum istilah tadi ada istilah ukubah dan sebagainya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari diri pribadi kami. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.